Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, kita hari ini bicara mengenai siapa yang berbahagia menurut kitab Slokantara. Di dalam salah satu sloka disebutkan Swarna puspam pratiwim bunjati catwara narah. Upayadnya naskah surascah kertawidyah pri yamwadah. Artinya 4 golongan manusia yang menikmati kebahagiaan hidup, yaitu yang pertama, orang yang tahu tujuan dan cara hidup. Pasti dia bahagia. Orang yang tahu tujuan dan cara hidup, dia dapat hidup berbahagia. Yang kedua, orang yang pemberani. Yang ketiga adalah orang bijaksana. Dan yang keempat adalah orang yang pandai berbicara, ramah dan menarik. Para pemirsa yang budiman, kadang kita menyadari bahwa kita sedang hidup. Tetapi acap kali juga kita sendiri tidak mengerti, tidak sadar tentang tujuan hidup dan cara mencapainya. Coba, kita ini hidup semua. Tapi apakah kita semua sadar bahwa tujuan hidup kita ini seperti apa? Sampai di mana? Dan bagaimana kita mencapai semua itu? Dan berapa lama? Kira-kira kan pertanyaannya bisa menjadi begitu. Oleh karena itu, dalam Slokantara ini disebutkan, rumuskanlah tujuan hidup. Gantungkan cita-cita dan rancang kehidupan itu menurut potensi diri, kemampuan, dan situasi. Apa maksudnya ya? Jadi ketika kita hidup berkeluarga, maka sebaiknya kita semua memiliki tujuan hidup. Rumuskanlah tujuan hidup kita sendiri. Rancanglah tujuan hidup kita. Dan rumuskanlah bagaimana cara kita sampai ke tingkat capaian itu. Kalau diri kita memiliki motivasi untuk hidup lebih maju, baik secara material maupun spiritual, memang perlu direncanakan. Sesuai tahapan catur asrama, brahmacharya, asrama, grehastha asrama, wanaprastha asrama, dan sannyasa. Kita rencanakan. Kitalah yang membuat perencanaan dan kita pula yang menyiapkan step by step langkah menuju ke tahapan-tahapan itu. Semua itu harus dirancang, direncanakan, dan dikerjakan dengan penuh disiplin dan sistematik. Sekali lagi, hidup harus direncanakan.
bukan sporadis. Apalagi tanpa perencanaan yang matang. Hidup ini ibarat repelita. Rencana pembangunan 5 tahunan. Ya. Tahun pertama kita harus berbuat apa? Kita harus melakukan apa? Ya. Tahun kedua kita mengerjakan apa? Dengan bercita-cita mewujudkan apa? Semua itu harus dirancang. Tidak ada orang yang tiba-tiba besar. Tidak ada orang yang tiba-tiba kaya. Kecuali dapat durian runtuh, warisan orang tua. Pendek kata, saya ingin mengatakan, orang yang berbahagia yang pertama adalah orang yang tahu tujuan dan cara mencapai tujuan hidup itu yang disebut dengan upayanya. Para pemirsa yang budiman, yang kedua disebutkan kebahagiaan itu memerlukan keberanian atau sura. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kebahagiaan. Keberanian atau sura tidak hanya berarti berani berperang di medan perang. Tetapi lebih kepada keberanian melawan musuh dalam diri sendiri. Misalnya kita jelas-jelas hanya punya gaji A. Kita menargetkan dengan Z. Tentu rentangnya terlalu jauh. Memang ada pepatah yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi kalau estimasinya terlalu jauh, punya kemampuan tiap bulan 3, kalian dan kita semua membuat proyeksi menjadi 11 atau 12. Tentu 4 kali lipat dari penghasilan. Itu tidak realistis. Kita harus berani. Tetapi juga rasional. Ketika penghasilan kita 3, memasang target 5, itu masih sangat rasional. Karena itu dapat mendorong motivasi untuk kerja keras. Tapi kalau 12, maka tentu ambisius dan kita akan kecewa. Para pemirsa yang budiman, jadi berbahagialah mereka yang mampu mengukur diri, berani mengendalikan letupan ambisi, membuat strategi capaian dengan rasional. Orang yang rasional, orang yang tahu diri, sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan sura atau berani. Orang yang bisa melakukan itu, dia dapat mencapai kebahagiaan. Para pemirsa yang budiman, yang ketiga cara mencapai kebahagiaan, kata Slokantara adalah Kartawidya. Kartawidya adalah kemampuan kita memahami pengetahuan agama seluas-luasnya dan melaksanakan sebaik-baiknya. Orang yang tahu dan mendalami segala ajaran agama dan segala bentuknya, serta mereka sendiri melaksanakannya, maka orang ini disebut Kartawidya atau bijaksana
dalam pengetahuan ilmu dan pengetahuan agama. Orang yang menguasai pengetahuan agama seharusnya juga dia paham dengan situasi, kondisi di mana ia seharusnya memerankan semua itu. Pendek kata, Kertowidya adalah sarana bagi orang yang ingin memperoleh kebahagiaan. Yang keempat adalah Priyamwada, memiliki kemampuan bicara dan ramah. Hadirin para pemirsa yang budiman, kita tahu dunia sekarang membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tetapi juga memiliki kompetensi berkomunikasi. Berbicara dengan baik, berbicara dengan mudah dapat dipahami, dan juga bersikap ramah. Orang-orang seperti ini disebutkan dalam Slokantara, dia akan berpeluang memperoleh kebahagiaan. Dalam kitab Niti Sastra Adhyaya 4 Sloka 3 dinyatakan, Wasita nimitanta manemu Laksmi. Wasita nimitanta pati kepanggoh. Wasita nimitanta manemu duka. Wasita nimitanta manemu mitra. Artinya kita sudah tahu semua, karena kata-kata engkau mendapatkan kebahagiaan. Coba kita ramah, coba kita bertutur kata dengan tata krama yang baik, orang akan senang. Dan orang yang senang pasti akan memberikan respon yang senang, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena kata-kata engkau menemui ajal. Ini mudah dicarikan contoh. Coba Anda memaki orang yang lewat, yang belum tentu salah. Atau sebaliknya, saudara memarahi orang yang tidak patut dimarahi, maka saudara akan celaka. Karena kata-kata engkau juga menjadi menderita nestapa. Janji yang tidak ditepati. Cara kita terlalu sombong. Bicara kita dengan nada tinggi terus. Semua itu membuat kita semua menderita. Dan terakhir, karena kata-kata engkau mendapat kawan. Mudah kan? Kita bisa mendapatkan kawan dari kata-kata kita yang baik. Orang sekarang suka menjalin kemitraan, swamitra dengan orang-orang yang memiliki tutur kata, public speaking yang baik, dan penuh dengan rasa rendah hati. Pesan sesuluh ini adalah mari kita senantiasa meningkatkan kualitas diri kita. Baik pengetahuan kita, baik keterampilan kita, dan kemampuan kita berbicara dengan baik. Pengetahuan dan keterampilan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang semakin baik dan membahagiakan.
jika diikuti dengan upayanya, cerdik, wira atau sura berani, kertawidya bijaksana, dan priyamwada atau peramah, menjadi orang yang ramah. Demikian saudara, para pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Sati Santi Santi Om.